Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat, hayya 'alal salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari bersama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat serta hidayah, sehingga pada Jumat perdana di bulan Syawal ini kita masih diberikan kesempatan untuk tinggal di alam yang bernama dunia ini, melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat. Ketika Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menunaikan puasa pada bulan suci Ramadan, lalu nikmat itu pula diberikan kepada kita untuk dapat merayakan hari raya Idul Fitri. Dan hari ini merupakan Jumat pertama bagi kita di bulan Syawal di tahun 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di alam yang bernama dunia ini, dan diberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahim, kemudian menghidupkan majlis-majlis taklim. Semoga dijauhkan kita daripada sifat-sifat yang zalim,
serta dicintai oleh Allah yang Maha Karim. Amin ya rabbal alamin. Maka tentu nikmat yang paling utama adalah nikmat yang bernama iman dan Islam. Semoga kita tetap dalam kondisi beriman dan Islam sampai masa kita meninggalkan alam yang bernama dunia ini. Selawat serta salam mari bersama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma kelak nanti ketika berkumpul di padang mahsyar pada hari ini dijanjikan oleh Allah sejengkal matahari di kepala kita. Saat itu kita akan bernaung di bawah amal kita masing-masing. Mudah-mudahan di antara amal-amal kita laksanakan itu ada solawat kepada Rasulullah SAW yang kelak pada gilirnya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Lewat mimbar ini khatib berwasiat, marilah kita bersama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah berusaha untuk dapat menjauhkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Dapat melaksanakan perintah Allah itu adalah kurnia Allah. Dapat menjauhkan larangan Allah pun itu pun adalah kuasanya Allah. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lewat kesempatan ini menyongsong hari perdana Jumat di bulan Syawal yang penuh dengan kebaikan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa satu bulan penuh kita telah melaksanakan amalan di bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah orang-orang yang dapat menunaikan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seandainya kita kurang melaksanakan amal Ramadan yang seharusnya jadi amalan di bulan Ramadan yang lalu, setidaknya kewajiban-kewajibannya telah kita tunaikan. Andai kata kita sempurnakan dengan nilai-nilai sunatnya, tentu merekalah orang-orang yang berbahagia tersebut. Amal-amal itu adalah berupa puasa di siang harinya, tarawih witir di malam harinya, lalu diisi dengan tadarus Al-Quran, kemudian diisi dengan amalan sedekah, lalu melaksanakan di 10 terakhir berupa amal iktikaf. Maka betapa mereka orang-orang yang beruntung. Kesempatan itu tak akan berulang kembali kecuali kita akan hidup dan sampai bertemu di Ramadan yang akan datang. Makanya penyesalan panjang bagi orang melewati Ramadan dengan tidak membuat amal-amal yang terbaik untuk dirinya. Padahal Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Padahal kesempatan masih diberikan Allah kepada orang-orang yang dahulunya menginginkan Ramadan. Tetapi hari ini Ramadan itu telah berlalu. Bukankah Ramadan bulan yang penuh barakah sebelum kita menuju Syawal? Bukankah Ramadan itu umpama sahabat atau tamu yang datang ke rumah kita? Bayangkan kalau tamu istimewa itu hadir di rumah kita selama 30 hari, membawa berbagai macam hadiah dan kado istimewa. Tetapi sayangnya sebagian orang membiarkan tamu istimewa itu dengan tidak memperdulikan apa yang ia bawa. Maka dari itu, waktu itu pun sudah telah berlalu. Maka tinggallah sesal bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkannya, dan senyum berbahagialah mereka-mereka yang dapat melaksanakan amal Ramadan dan berbahagia diberi kesempatan di bulan Syawal yang penuh dengan keberkahan ini. Bila Allah mengizinkan, berdoalah semoga tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan yang terbaik itu lagi. Andaikan penyesalan itu masih membekas di hati kita karena berharap berisi dengan amal, maka mereka adalah penyesalan taubat. Tapi jika menyesal kita karena tak beli baju baru, karena menyesal tidak memperoleh aneka ragam, karena menyesal tidak mempunyai kendaraan baru, penyesal itu sebenarnya penyesalan yang biasa-biasa saja. Tapi mereka yang menyesal kenapa tidak mengisi nilai takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini suasana Syawal telah tiba kepada kita. Orang-orang yang selalu mengevaluasi dirinya, introspeksi diri,
tentang amal-amal yang telah ia lakukan, maka sudah barang pasti berusaha untuk istiqomah di bulan Syawal ini sampai menuju Sa'ban yang akan datang. Maka dari itu, perjuangan yang kita lakukan dalam Ramadan itu jangan disia-siakan dan jangan biarkan berlalu tanpa memberi kesan dan makna, sehingga masuk di bulan Syawal ini kita tidak mendapatkan predikat takwa dan perubahan pribadi yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Mereka adalah pribadi-pribadi muslim yang sudah ditempah di bulan suci Ramadan, kemudian aplikasinya akan berada di bulan Syawal yang penuh dengan kebaikan ini. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih, tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Apakah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah kita sudah tempah, baik berupa pribadi lewat harta dan jiwa kita dalam bentuk jihad sabilillah. Di antara jihad kita adalah menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Maka seharusnya bulan pengkaderan umat mukmin, mukminat, bulan pelatihan dan sebagai pesantren utama kepada kita Ramadan, tentu akan mencerminkan kebaikan pribadi yang mulia, yang orientasinya bukan hanya untuk membentuk kesolehan pribadi, tetapi pada akhirnya akan membentuk kesolehan sosial. Bukankah Ramadan itu serta amalannya merupakan targetnya adalah la'allakum tattaqun? Maka untuk menerjemahkan tattaqun itu dalam kehidupan kita, kita awali dari 1 Syawal menuju Sa'ban yang akan datang 1445 Hijriah. Saat itu kita sedang menanti Ramadan yang berikutnya. Maka jika kita terlatih dengan salat berjamaah 30 hari penuh di bulan suci Ramadan, maka sebenarnya itu untuk melatih diri kita. Sedangkan 30 hari Ramadan itu kita sanggup berjamaah dari rumah ke masjid, itulah latihan agar di luar Ramadan kita terbiasa untuk melangkahkan kaki untuk salat berjamaah. Kita terbiasa melaksanakan salat sunat tarawih sedang witirnya dengan 23 rakaat tersebut sekaligus dilaksanakan pada malam yang sama. Kita berharap 23 yang kita lakukan bersama imam, berjamaah bersama makmum, agar di luar Ramadan kita terbiasa untuk melaksanakan amalan-amalan sunat lainnya. Hanya 2 rakaat salat duha, 2 rakaat salat tasbih, salat Isra, itu tak berat terasa karena kita sudah melakukan latihannya 23 rakaat. Tetapi apabila itu tidak membuat kita terbiasa, maka tentunya sebagian kita merasa puasa itu hanyalah seremonial semata, bukan secara fungsional. Bukankah kita dilatih untuk membaca Al-Quran? Ada yang sanggup menamatkan 30 juz dalam 30 hari. Itu berarti 1 hari dia menyelesaikan 1 juz, 30 hari 30 juz. Setidaknya di luar Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran, walaupun per ayat 2 ayat, setidaknya ada kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bukankah kita telah terbiasa bersedekah di bulan Ramadan, walaupun sebutir kurma, sebiji semangka, ataupun sebungkus kue, seteguk air minum kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka. Namun itulah latihan agar di luar Ramadan kita sudah terbiasa mengalahkan ego kita, pelitnya kita, bakhilnya terhadap sesama untuk saling berbagi dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlatih untuk beriktikaf di 30 hari dari 21 sampai 30 hari Ramadan. Setidaknya sekali kita beriktikaf. Itulah latihan di luar Ramadan nanti agar kita terbiasa untuk merenungkan diri, bermuhasabah diri bahwa hidup ini hanya sesaat. Hidup ini sekedar menumpang lalu. Tak terasa waktu 30 Ramadan itu panas, lapar, haus dan dahaga, tapi kita bisa kalahkan ego kita walaupun ingin dimasukkan sebiji kurma seteguk air, tapi kita tidak lakukan jika itu belum masanya.
Itulah target, bahwa di saat lapar dahaga saja kita sanggup mempertahankan iman Islam kita, karena kita takut pada Allah. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Di luar Ramadan ini kita akan diuji kembali, saat setan-setan dilepaskan dari belenggunya, saat-saat pintu neraka dibukakan kembali, saat-saat hawa nafsu yang tadinya terkekang tetapi telah terbuka. Ini perjuangan berat untuk kita laksanakan, tetapi orang-orang beriman yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tetaplah berusaha untuk berjihad dengan jihad sabilillah, setidaknya berjuang untuk melawan hawa nafsu diri sendiri. Maka tentang perjuangan Ramadan dalam rangka peningkatan amal menuju takwa itu, tentulah yang sangat kita utamakan dan sangat-sangat kita butuhkan sebagai ciri khas orang-orang beriman dan bekal utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengaruh amal Ramadan yang membekas sampai Syawal hari ini akan membentuk kesolehan pribadi menuju kesolehan sosial. Jika itu dapat kita rasakan, kita tidak hanya soleh pribadi, tetapi juga termasuk soleh sosial. Banyak orang bisa soleh pribadi, bisa berpuasa, bisa sholat, bisa umroh, bisa mengerjakan haji, bahkan umroh berpuluh-puluh kali. Lalu apakah kita bisa untuk menerjemahkannya menjadi kesolehan sosial, untuk bisa saling berbagi, saling menyayangi, saling menjaga, kemudian peduli terhadap sesama? Maka dari itu, jika kita diberikan kebaikan-kebaikan ini, apa target yang mesti kita capai? Target sebagai bentuk ketakwaan kita adalah yang pertama, jagalah hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan menjaga hubungan hablum minallah wa hablum minan nas, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena target takwa itu mampu menjadikan seorang hamba itu hamba yang mulia dengan nilai-nilai takwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mulia karena harta, bukan mulia karena jabatan, bahkan dia mulia karena wajah yang tampan, istri yang cantik jelita, anak-anak yang begitu hebat dan punya jabatan yang tinggi. Tapi kemuliaan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti apa yang disampaikan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui dan maha teliti. Jika kita kaya, tapi kita kaya yang bertakwa, kitalah orang kaya yang mulia itu. Bila kita seorang pejabat, tapi pejabat yang bertakwa kepada Allah, kitalah pejabat yang mulia itu. Jika kita orang yang miskin, tapi kita bertakwa, kita pun orang miskin yang mulia. Ketika kita memiliki wajah yang tampan, rupawan, badan yang sehat, istri yang cantik jelita, anak-anak yang begitu hebat jabatannya, tetapi bertakwa kepada Allah, dibentuk dari hasil Ramadan menuju Syawal ini, maka merekalah keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu begitu mulianya orang-orang yang bertakwa, bila kita sadar betapa hebatnya 30 hari mengkader seseorang menjadi hamba Allah bertakwa, itu hanya dapat bulan suci Ramadan dengan target la'allakum tattaqun. Maka pantas Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Lau ya'lamun nasu fi sahri ramadhana minal khair, latamannat ummati an yakuna ramadhana sanati kullaha walau aznallahu as-samawati wal ard an tatakallama la sahadata liman shoma ramadhana bil jannah." Seandainya manusia mengetahui nilai kebaikan yang terdapat bulan Ramadan, niscaya umatku akan berharap agar Ramadan itu setahun. Dan andai kata Allah memberi izin kepada langit dan bumi untuk berbicara, niscaya keduanya bersaksi untuk orang-orang berpuasa Ramadan ini dengan surga. Maka bulan mulia itu telah selesai, tamu agung itu telah pergi, bulan berkah itu sudah berganti. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi diingatkan, mari jaga hablum minallah wa hablum minan nas yang telah terbentuk bulan suci Ramadan dengan pengkaderan yang luar biasa untuk perjuangan yang tidak tanggung-tanggung, menahan lapar dan dahaga, kemudian amal-amalan yang termasuk dalamnya. Jika ini tidak kita jaga, jika tidak takwa itu tak kita pedulikan, apa yang akan terjadi? Hilanglah kemuliaan sebagai hamba Allah, sebagai insan bertakwa. Sehingga dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablin minallahi
wa hablim minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kata Allah, kecuali orang-orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mari kita jaga nilai hablum minallah, bukan hanya di Ramadan dan sampai Syawal, namun sampai masa sampainya ajal. Mari menjaga nilai-nilai hablum minannas di momen Syawal ini dengan menghubungkan tali silaturahim dan merekatkan kembali. Jika hablum minallah kita sudah terjaga dalam Ramadan, kita punya hutang terhadap sama manusia untuk saling bermaaf-maafan. Jangan menyimpan iri, dengki, dendam, kesumat dalam hati sehingga sampai ajal itu datang kita masih membawa bangkai-bangkai permusuhan, kita masih membawa kebusukan-kebusukan hati yang pada akhirnya amal-amal kita lakukan Ramadan yang lalu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la taqata'u, jangan kamu saling memutuskan, wala tadabaru, jangan saling tolak belakang, wala tabaghadu, jangan kamu saling dengki, wala tahasadu, jangan saling marah, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari jika ini tidak saling memaafkan, terutama orang-orang dekat dengan kita, apalagi kedua orang tua, jiran tetangga, sahabat karib, handai tolan, komunitas-komunitas yang kenal dengan kita ataupun tidak kenal. Ada masanya di akhirat nanti pun akan diminta kembali tentang apa yang kita lakukan di dunia ini, pertanggungjawaban antar sama manusia. Sebagaimana penutup khutbah ini yang dijelaskan Allah Quran surah Al-Mu'min ayat 17, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, tidak ada dirugikan pada hari ini. Jangan sempat nanti di akhirat barulah kita mencari orang-orang yang pernah kita zolimi, barulah kita mencari orang-orang pernah kita sakiti, barulah kita mencari kedua orang tua kita yang pernah menjaga, mendidik, mengasuh, mengayomi kita, mengandung 9 bulan 10 hari, tapi orang tua yang renta itu tak lagi disapa. Hari ini kita masih diberi kesempatan. Jangan sempat amal-amal kita tidak terima, hablum minallahnya bagus tetapi sesama manusianya terputus. Mudah-mudahan Allah SWT hidupkan hati kita dengan cahaya iman Islam, melembut hati itu saling memaafkan, berkasih sayang dan menjaga hubung hablum minallah wa hablum minannas. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu